Ketemu lagi kita untuk hari ini di sebuah program kajian spesial di mana akan berlangsung selama beberapa hari, dan sesi pertama adalah keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abid Dunya bersama guru kita Ustadz Dzulkarnain Muhammad Sunusi, dan insya Allah akan ada 9 sesi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah, atau tanggal 11 sampai tanggal 19 Juli 2021 pada pukul 6.30 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, yang bisa juga Anda dengarkan di channel YouTube di TV An-Nasiha, Hafayu TV, Kajian Kebayoran, atau juga di Dzulkarnain MS melalui dzulkarnain.net/live. Dan program ini diselenggarakan oleh Islam, didukung oleh TV An-Nasiha, Radio An-Nasiha, Hafayu TV, Kajian Kebayoran, Peduli Dakwah, Markas Dakwah, dan juga Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berpikir. Baik pendengar, bersama guru kita Ustadz Dzulkarnain, inilah penjelasan keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abid Dunya. Ada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan seluruh kawan-kawan yang menghadiri acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tema kajian kita di insyaallah ta'ala selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, bermula dari tanggal 1 di hari ini hingga tanggal 9, kita akan mengkaji sebuah buku karya peninggalan dari para salaf terdahulu yang memuat ilmu tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang agung, hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Akan datang nanti penjelasan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang terbaik di dalam kehidupan dunia. Karena itulah suatu hal yang sangat berharga kalau kita mengkaji dan membahas tentang keutamaan di 10 hari Dzulhijjah ini, agar supaya kita bisa menyelami bagaimana besarnya nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam ini, dan bagaimana kita bisa menggunakan 10 hari ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin.
Baik, buku ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Kita akan beri penjelasan tentang biografi beliau secara ringkas insyaallah ta'ala. Cuma saya ingin menerangkan dulu tentang judul buku. Jadi judul bukunya adalah Fadlu Ashru Dzulhijjah. Fadl artinya keutamaan. Ya. Al-Fadl bermakna keutamaan. Kadang disebut Al-Fadilah. Disebut Al-Fadilah. Dan Fadilah itu derajat di dalam keutamaan. Diistilahkan oleh para ulama kalau disebut Al-Fadail, mereka maksudkan dengannya adalah suatu sifat yang indah, suatu sifat yang baik, yang dengannya orang yang mengandalkan sifat ini mendapat syaraf, kemuliaan, dan ulu manzilah, dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Demikian didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di Fathul Bari. Jadi keutamaan itu, namanya keutamaan, dia adalah sifat yang dengannya seorang itu menyandang keutamaan dan menyandang membawa kedudukan yang tinggi. Ashru Dzulhijjah, Ashru itu artinya 10, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, awalnya adalah tanggal 1 ini, setelah matahari terbenam di akhir Dzulqa'dah, terbitnya hilal tanggal 1, itu sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan nanti berakhir di tanggal 10 yang disebut dengan hari Nahar. Disebut dengan hari Nahar. Adapun tanggal 11, 12, dan 13 itu disebut Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Dan ada keutamaan tersendiri terkait dengan hari-hari tersebut. Iya, mungkin nanti sebagiannya akan dijelaskan. Dan terkait dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, insyaallah ta'ala kita akan lebih mendetail menjelaskannya di sela-sela hadits yang akan dikaji dan dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan di buku ini tidak memuat banyak hadits, beliau hanya menyebutkan sekitar 10 riwayat dari hadits marfu, mauquf maupun athar dari para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Dan kelihatannya juga Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala tidak membawakan seluruh riwayat yang beliau miliki di dalam pembahasan seputar bulan Dzulhijjah. Ya, karena itu disebutkan oleh sebagian yang mentahqiq buku ini, bahwa beliau temukan bahwa Ibnu Abi Dunya menyebutkan 4 hadits lain tidak terdapat di dalam buku ini, tapi beliau sebut di karya-karya beliau yang lainnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan penulis buku ini, beliau adalah Al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Abdullah bin Muhammad bin Ubaid ibn Sufyan bin Qais. Itu nama lengkap beliau. Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan ibn Qais. Kunya beliau Abu Bakar. Biasa disebut Abu Bakar Ibnu Abi Dunya. Iya. Abu Bakar bin Abi Dunya Al-Qurashi, Maula Bani Umayyah, Al-Baghdadi. Al-Baghdadi artinya beliau tinggal di Baghdad.
Dan beliau digelari juga dengan gelar Al-Mu'addib, orang yang ahli di dalam mendidik adab. Ini gelar Al-Mu'addib ada di tengah para ulama ahli hadits. Jadi kalau dikatakan Al-Mu'addib artinya dia mengajari orang adab. Artinya dia punya ilmu tentang adab, dan dengannya dia layak mengajari orang adab. Dan biasanya yang diberi gelar Al-Mu'addib itu adalah orang-orang khusus terkait dengan dia mengajari, misalnya dia mengajari suatu keluarga, diajari adab, atau dia dikenal misalnya mengajari anak, sebagian raja-raja, sebagian putra penguasa, atau di sebuah di kalangan orang yang datang belakangan di madrasah ahli hadits, kalau dia khusus mengajar adab di situ, maka dia digelar sebagai Al-Mu'addib. Sebagai Al-Mu'addib. Iya. Kalau Ibnu Abi Dunya ini, beliau rahimahullahu ta'ala, penulis buku ini, karena keluasan ilmunya dan banyaknya pengetahuan beliau, maka beliau dipilih oleh khalifah di masa itu untuk mendidik putranya. Maka ada dua khalifah yang beliau didik dengan adab, yaitu Al-Mu'tadid billah dan putra beliau Al-Muktafi billah. Iya. Karena itu beliau digelari sebagai Al-Mu'addib. Dan di sini ada hal yang menarik sebenarnya yang patut kita renungi, bahwa kata Al-Mu'addib ini itu ada di rawi-rawi hadits. Iya. Kalau kita baca saja misalnya di rawi Bukhari dan Muslim itu banyak dari rawi-rawi digelari Al-Mu'addib. Yang paling terkenalnya ada Yunus bin Muhammad Al-Mu'addib, yaitu juga guru Ibnu Abi Dunya, yang mungkin di antara sifat itu dari guru turun ke muridnya. Dan ada Muhammad bin Muslim Ibnu Abi Waddah Abu Sa'id Al-Mu'addib, itu juga dari rawi Bukhari dan Muslim. Jadi mereka ini dikenal memang orang-orang yang khusus memberi pelajaran adab. Ya, dan itu berjalan di tengah para ulama, perhatian mereka mengajari anak-anak mereka tentang adab. Ya, adab bagaimana berbahasa, bagaimana dia mengucapkan syair-syair, bagaimana dia mengenal tentang sirah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, sirah kehidupan manusia, berita-berita tentang kejadian-kejadian di masa lampau. Ya, di dalamnya terdapat etika dan adab yang diajarkan. Dan ini berjalan di tengah orang-orang terdahulu. Hanya saja menjadi kurang perhatian di kalangan orang-orang belakangan. Akhirnya masuk di dalam ilmu itu kadang orang yang tidak berbekal dengan adab, etika, dan akhirnya tidak mendapatkan banyak kebaikan, atau kadang menyebabkan tidak begitu lurus jalannya di dalam belajar. Baik, jadi ini penulis buku Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir tahun 208 Hijriah. Beliau lahir di tahun 208 Hijriah. Iya. Jadi kalau dari sudut masa, ya mungkin masa beliau memang di bawah Al-Bukhari sedikit. Di bawah Al-Bukhari, Muslim, penulis Kitabus Sittah. Bahkan Ibnu Abi Dunya itu hanya meriwayatkan dari Ibnu Majah saja. Afwan. Ibnu Abi Dunya itu meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, meriwayatkan juga dari Imam Ahmad. Iya. Dan di antara penulis Kutubus Sittah, Ibnu Majah berguru kepada Ibnu Abi Dunya.
Tapi riwayatnya tidak ada di dalam Sunan Ibnu Majah yang kita kenal di Kutubus Sittah. Disebutkan bahwa Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya di kitab tafsir. Di kitab tafsir karya beliau. Jadi maksudnya Ibnu Abi Dunya ini, beliau bukan seorang alim yang tidak dikenal, bahkan beliau adalah seorang alim yang tersohor, dan karya-karya tulis beliau itu dimaklumi di tengah para ulama. Dimaklumi di tengah para ulama. Bahkan beliau di dalam banyak karya tulisnya kadang mendetailkan satu masalah, kadang beliau tulis satu buku khusus terkait dengan masalah tersebut. Ya, terkait dengan masalah tersebut. Dan dengan itulah tulisan-tulisan Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala menjadi sangat banyak sekali. Dan beliau rahimahullahu ta'ala itu dikenal di kalangan orang-orang yang berilmu, di kalangan para ulama, dikenal sebagai orang yang luas wawasannya, banyak ilmunya. Karena itu disebutkan bahwa beliau ini kalau dia duduk dengan siapapun, ya, kadang beliau bercerita tentang hal-hal yang melembutkan hati, hal-hal yang terkait dengan mengingat akhirat sampai orang menangis. Ya, dan kadang beliau duduk dengan orang, beliau cerita tentang berita-berita yang tersembunyi, kejadian-kejadian yang aneh, sampai orang tertawa, terkejut dengan hal tersebut. Ini karena luasnya wawasan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan beliau rahimahullahu ta'ala hampir di setiap pembahasan yang diperlukan, beliau menulis buku khusus terkait dengan hal itu. Ya, walaupun dari sudut perbandingan, ya, kalau dibandingkan dengan ulama-ulama Islam yang tersohor, ya, Ibnu Abi Dunya itu tidak dikenal terlalu banyak melakukan perjalanan di dalam mengambil ilmu. Ya, alasannya tidak diterangkan, mungkin karena terkait dengan izin orang tuanya, mungkin juga terkait dengan sebagian kondisinya. Tapi bersamaan dengan itu, Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa Ibnu Abi Dunya itu meriwayatkan dari 125 orang syekh. Padahal dia tidak banyak melakukan perjalanan. Banyak di negerinya. Ya. Dan murid yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya disebutkan oleh Al-Mizzi di dalam Tahdhibul Kamal, itu ada 53 orang dari murid beliau. Dan dari yang terkenal meriwayatkan dari dari Ibnu Abi Dunya, dari ulama ahli hadits adalah Al-Harith ibn Abi Usama. Demikian pula Abdurrahman ibn Abi Hatim. Bahkan ayah beliau, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris, juga meriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya. Demikian pula Abu Bakar Asy-Syafi'i, Muhammad bin Abdullah. Ya, Abu Bakar Asy-Syafi'i yang dikenal dengan kitab Al-Gailaniyat. Ya, demikian dari murid beliau, sebagaimana yang saya terangkan, Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini. Di dalam kitab tafsir beliau meriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya. Iya. Dan tentunya terkait dengan kedudukan, beliau dipuji oleh para ulama, dan terkait dengan akidahnya, beliau akhirnya berjalan di atas akidah salaf. Karena itu tidak ada satu nukilan pun yang mencela beliau dengan sebuah bid'ah atau mencela beliau dengan sebuah pendapat yang menyelisih jalan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Iya.
Dan Ibnu Abi Dunya ini disebutkan karya tulisnya banyak sekali ya. Disebutkan karya tulisnya banyak sekali. Iya. Al-Mizzi menyebutkan banyak dari karya tulisnya di Tahdhibul Kamal. Demikian pula Imam Adz-Dzahabi di Syiar Alamin Nubala. Sebutkan judul-judulnya. Dan sekarang yang tercetak itu hampir sekitar 100 dari karya tulis beliau. Dan ada sebagian buku yang mengumpulkan dari risalah-risalah Ibnu Abi Dunya dikumpulkan dalam 7 jilid. Ya, dicetak dalam 7 jilid. Dan itu pun dia tidak kumpul seluruh tulisan Ibnu Abi Dunya yang diketemukan di hari ini. Baik, jadi ini yang terkait dengan penulis buku Al-Imam Ibnu Abi Dunya, dan beliau meninggal pada tahun 281 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 281 Hijriah. Baik. Kita baca dari buku ini, bermula di halaman 33 dari buku panduan yang sudah di-share kepada kawan-kawan. Ada di media-media yang telah menjadi rujukan di apakah melalui Telegram atau melalui grup WhatsApp. Sudah di-share dari bukunya. Dan itu cetakannya mulai dari halaman 33. Ya. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah iddatun liliqa'ihi. Jadi mulai dengan bismillah, kemudian dia bertahlil la ilaha illallah sebagai bekal untuk berjumpa kepada Allah. Dan ini kayaknya berasal dari nasikh, dari perawi yang meriwayatkan kitab ini dari beliau. Yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya. Baik. Dengan sanad yang disebutkan di situ menuju kepada Abu Ahmad Hamzah bin Muhammad bin Abbas bin Fadl ibn al-Harith ibn Junadah ibn Shabib ibn Yazid ad-Dahqan qira'atan alaih wa ana asma'. Jadi ini perawinya yang meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Dunya. Walaupun perawi Abu Bakar bin Abi Dunya yang meriwayatkan dari Abu Bakar bin Dunya itu umumnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Safwan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam Tarikhul Islam. Iya. Tapi di sini yang meriwayatkan dari beliau adalah Abu Ahmad Hamzah bin Muhammad ad-Dahqan. Kata beliau, akhbarana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid ibn Abi Dunya. Mengabarkan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid ibn Abi Dunya. Ainalah Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadits yang pertama kata beliau, haddatsana Abu Khaythamata Zuhairu ibnu Harbin. Kata beliau menceritakan kepada kami Abu Khaythamah Zuhair ibnu Harb. Zuhair ibnu Harb. Ya, nama lengkap beliau Abu Khaythamah Zuhair ibnu Harb An-Nasai Al-Baghdadi. Iya. An-Nasai Al-Baghdadi. Dan beliau ini dari rawi kutubus sittah kecuali Imam At-Tirmidzi. Dan beliau ini guru Al-Bukhari, guru langsung dari Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Adapun An-Nasai, beliau meriwayatkan dari Zuhair ibnu Harb dengan perantara. Ya, Zuhair ibnu Harb, Abu Khaytham An-Nasai, lahir pada tahun 160 Hijriah dan wafat pada tahun 234 Hijriah. Beliau wafat di umur 74 tahun. Iya. Dan beliau ini imam besar ya. Zuhair bin Harb.
Dan kalau di dalam masalah hafalan didahulukan, ini sangat dikenal sekali. Sampai Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, itu disebutkan oleh Ibnu Hajar di Tahdhibut Tahdhib, dari penulis kitab Az-Zahra, bahwa Imam Muslim meriwayatkan dari Zuhair bin Harb 1281 hadits. Dan memang banyak sekali riwayat Imam Muslim kepada Zuhair bin Harb di dalam kitab As-Sahih. Iya. Dan ini menunjukkan bagaimana kepercayaan beliau terhadap Zuhair bin Harb. Dan memang beliau di kalangan para ulama adalah seorang alim yang terkenal sekali. Baik. Kita akan lebih santai ya menjelaskan hadits-hadits yang dibawakan oleh penulis di sini. Mungkin di setiap sesinya saya hanya baca 1 atau 2 hadits saja. Karena saya akan uraikan juga dari biografi rawi-rawinya. Dan kita akan ambil beberapa hal yang bagus di biografi rawi-rawi itu untuk menjadi pelajaran-pelajaran ya untuk kita semua, motivasi, membangun jiwa dan membuat kita lebih bersemangat insyaallah ta'ala di dalam menjalani hari-hari ini dan juga di dalam membangun ketaatan di kehidupan. Jadi Abu Khaythama ini, Zuhair bin Harb rahimahullah, itu dari ulama yang sangat kuat sekali hafalannya dan sangat didahulukan. Dan beliau punya anak namanya Ahmad, juga ahli hadits tersohor sama dengan bapaknya. Dan Ahmad ini punya anak juga namanya Muhammad. Ya. Dan ini 3 orang ya. Muhammad bin Ahmad bin Zuhair bin Harb. Ya. Kalau bapaknya disebut Abu Khaythama. Anaknya dan cucunya itu dikenal dengan Ibnu Abi Khaythama. Ibnu Abi Khaythama. Dan 3 orang ini adalah orang yang mengumpulkan riwayat, menulis, dan sangat terkemuka di dalam hal itu. Dan ini kata Imam Ad-Dhahabi, yang berkumpul 3 orang, dia, anaknya, dan cucunya sekaligus mengumpulkan riwayat, menulis, dan ahli. Dan ini jarang terjadi. Jarang yang terjadi hal yang seperti ini. Iya. Dan ini subhanallah ya, dari pengaruh pendidikan yang salih, dari pengaruh ketaatan. Jadi orang itu apabila dia terdidik dengan ilmu, itu bisa dia wariskan kepada anaknya dan bisa dicontoh oleh generasi yang datang setelahnya. Walaupun keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas. Iya. Ada sebagian orang yang kadang dia tidak belajar, tapi anaknya subhanallah lebih hebat daripada ayahnya. Dan yang sebaliknya, ayahnya bagus tapi anaknya tidak bagus. Dan ini subhanallah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Iya. Hanya saja suatu keutamaan itu ada sebabnya. Suatu keutamaan itu ada sebabnya. Ya, kalau kita mengambil dari sebab itu artinya kita sempurna di dalam berusaha. Sambil kita bermohon, berdoa, kita juga mengambil sebabnya. Karena ketinggian derajat itu diraih dengan ilmu dan mempelajari ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Iya. Dan disebutkan dari Ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Abu Khaythama yakfi qabilatan. Abu Khaythama ini mencukupi satu qabilah. Jadi kalau satu suku, ya, ada Abu Khaythama di situ sudah cukup untuk mereka. Nah, ini
pembahasan dahulu ya tentang kedudukan seorang alim itu. Kedudukan seorang alim di tengah manusia. Ada alim itu dia cukup untuk dirinya. Ada alim yang cukup untuk keluarganya. Ada alim yang cukup untuk masyarakat di sekitarnya. Ada yang alim, ya dia adalah umat secara sempurna. Yang cukup untuk seluruh umat. Menjadi rujukan dan panutan. Dan ini tingkat dari kebaikan. Dan bahasa dari Ibnu Ma'in di sini memuji Abu Haythamah bahwa beliau memiliki dari ilmu, dari akhlak, dari pembawaan yang cukup untuk memimpin banyak manusia. Cukup untuk mendidik dan memperbaiki keadaan banyak dari manusia. Makanya dia seperti satu qabilah, Abu Haythamah ini. Rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan seorang alim seperti itu keadaannya. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, sayadkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati dhulma'i yuftaqadul badru. Dan kaumku akan mengingat saya apabila terjadi masalah di tengah mereka. Nah, biasanya seorang alim seperti itu, ketika dia hidup, ya orang-orang biasa-biasa saja. Mereka ada pertanyaan, ada masalah, ada hal yang diperlukan dalam kehidupan. Si alim selalu memberi nasihat, menjawab, memberi arahan, walaupun tidak diminta, tapi dia berikan arahan pada hal yang dihadapi oleh manusia. Nah, itu tidak terlalu terasa bagi manusia. Tapi nanti setelah si alim meninggal, nah, barulah mereka kehilangan. Karena itu dikatakan, dan pada malam gelap gulita, tiba-tiba mereka kehilangan bulan purnama. Ya, baru ketahuan kedudukan dan derajat seorang yang berilmu pada saat tersebut. Ya, dan kita ketika membaca rawi-rawi dari para ulama ahli hadits seperti ini, itu subhanallah ya, membuat kita mengenang dari para ulama terdahulu, orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menghafal dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan hadits itu sampai kepada kita di hari ini. Ya, betapa banyak kebaikan yang mereka dapatkan, betapa besar jasa-jasa mereka. Jazakumullahu khairan. Baik. Jadi ini secara ringkas tentang Zuhair ibn Harb, Abu Haytham an-Nasai, rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Zuhair ibn Harb, haddatsana Ismail ibn Ulayyah, menceritakan kepada kami Ismail ibn Ulayyah. Nama lengkap beliau Ismail bin Ibrahim bin Miksam al-Asadi, Abu Bishr al-Basri. Abu Bishr al-Basri dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayyah. Ulayyah itu nama ibunya. Jadi anaknya si Ulayyah. Iya. Nah, ini dari rawi yang dinisbatkan kepada ibunya. Seperti putra Ali bin Abi Thalib, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah itu nama ibunya, istri Ali bin Abi Thalib, dari perempuan yang bernisbat kepada Bani Hanifah. Iya, makanya disebut Ibnu al-Hanafiyah. Padahal beliau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sama di sini Ismail ibnu Ulayyah. Kalau nama bapak beliau Ibrahim, nama kakeknya Miksam. Beliau ini dari Bani Asad, Basrah. Basrah itu dimaklum ya, berada di Irak di masa dahulu. Sampai hari ini, Baghdad itu berada di Irak. Basrah, Kufah, antara Basrah dan Kufah disebut Wasit. Nah, itu semuanya nama-nama kota masih ada sampai sekarang di Irak. Iya. Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah ini, beliau lahir pada tahun 110 Hijriah dan meninggal pada tahun 193 Hijriah. Di umur 83 tahun. Dan beliau dari rawi Kutubus Sittah. Dari rawi Kutubus Sittah.
beliau ini punya 4 orang anak. Ya, ada Ibrahim, ada Muhammad, dan ada Hamad. Ada Bishr, tempat. Yang perawi hadits itu Hamad dan Muhammad. Adapun Ibrahim itu ahlul bid'ah, dari kalangan Jahmiyah. Adapun Bishr ini disebut biografinya di Mizanul I'tidal dan dikatakan dia majhul, tidak dikenal. Iya. Nah, ini kebalikannya dari tadi Abu Khaythama, Masya Allah, beliau punya anak, anaknya punya cucu, semuanya ahli hadits terkenal. Kalau Ismail bin Ibrahim ini 2 anaknya yang ahli hadits, tapi bukan ahli hadits yang di derajat yang paling derajat imam seperti Ibnu Abi Khaythama. Iya. Dan dia punya anak, Ismail bin Ibrahim punya anak namanya Ibrahim, dan dia ini ahlul bid'ah. Karena itu kalau baca Ibnu Ulayya di pembahasan buku-buku tentang kalam, dicela begitu. Ini bukan Ismail bin Ulayya, tapi itu anaknya Ibrahim Ibnu Ulayya. Iya. Itulah tadi yang saya katakan bahwa Allah menganugerahkan dari keutamaan dan kebaikan itu berbeda-beda kepada manusia. Nabi Nuh alaihi salam, beliau nggak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Anaknya mati dalam keadaan kafir, tidak ikut kepada agama ayahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam, ayahnya menentang beliau, mati dalam keadaan kafir. Ya. Demikian pula Nabi Nuh, Nabi Lot, istrinya juga tidak beriman. Ini orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Nabi Muhammad, paman beliau, tidak mengikuti jalannya. Iya. Karena memang keutamaan dan anugerah Allah itu kepada manusia berbeda-beda. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Ismail bin Ulayya, an Yahya bin Abi Ishaq. Yahya bin Abi Ishaq al-Hadrami maulahum al-Basri. Beliau ini ahli nahwu, dikatakan an-nahwi. Ya, beliau dari rawi al-Jamaah, wafat pada tahun 136 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan beliau ini zahirnya adalah rawi yang thiqah ya. Memang Ibnu Hajar menyimpulkan di Taqribut Tahdhib, beliau simpulkan ucapan para ulama, beliau katakan sodukun rubbama akhta. Maknanya bahwa beliau ini soduk, diterima haditsnya, tapi kadang-kadang dia salah. Jadi kalau diketahui hadits itu kesalahannya, tidak boleh diterima. Tapi kalau tidak diketahui hadits itu kesalahannya, asalnya diterima riwayatnya. Itu maksud dari Ibnu Hajar. Tapi kelihatannya ucapan Ibnu Hajar rahimahullah ada yang lebih tepat daripada itu. Yaitu para ulama atau kebanyakan ulama seperti Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad, An-Nasai, ya, Ibnu Hibban, dan selainnya mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang rawi yang thiqah, rawi yang terpercaya. Ya, asalnya Ibnu Hajar ketika mengatakan soduk rubbama akhta, itu dari ucapan Imam Ahmad ketika ditanya kepada Imam Ahmad, yang mana yang lebih kamu sukai, Abdul Aziz atau Yahya? Maka beliau katakan Abdul Aziz lebih kuat haditsnya daripada Yahya. Abdul Aziz itu dari thiqat. Adapun Yahya di sebagian haditsnya ada kelemahan. Dan ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Ini dikenal ya di pembahasan Al-Jarh wa Ta'dil, keadaan seorang imam itu ketika dia ditanya tentang rawi secara tersendiri, kadang berbeda jawabannya ketika ditanya tentang rawi digandengkan atau diperbandingkan dengan rawi yang lain. Pada saat diperbandingkan, itu mungkin dikatakan dia ada kelemahan kalau dibandingkan dengan Abdul Aziz di sini. Tapi kalau dia secara sendirinya ada rawi yang thiqah, mungkin itu yang lebih dekatnya dari sudut hadits Yahya ibn Abi Ishaq ini, karena dia adalah rawi yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rawi yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kata beliau, haddatsana Abdatu ibnu Abi Lubabah.
ceritakan kepada kami Abdah bin Abi Lubabah al-Asadi maulahum Abul Qasim al-Bazzaz al-Kufi. Beliau tinggal di Dimashq. Iya. Dan beliau ini rawi thiqah. Ya rahimahullahu ta'ala. Haditsnya dikeluarkan oleh penulis kutubus sittah seluruhnya, kecuali An-Nasai. An-Nasai meriwayatkan darinya di Amalul Yawm wal Laila. Baik. Kemudian dikatakan baik Abdah bin Abi Lubabah ini beliau pernah berucap sebuah kalimat yang bagus di dalam biografi beliau di Tahdhibul Kamal dan di Syiar Alamin Nubala. Disebutkan riwayat dari Abdah bin Abi Lubabah, beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajula lajujan mumariyan mu'jiban bi ra'yihi faqad tammat khasaratuhu." Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang yang gemar ikut campur, sering masuk sana sini, ya, gemar ikut campur, mumarian, senang berdebat, mu'jiban bi ra'yihi, merasa bangga dengan pendapatnya, maka tamat khasaratuh, maka telah sempurna kerugian orang ini. Ya. Jadi dari ciri kerugian ada 3 hal. Pertama, lajuj, gemar mencampuri, masuk sana sini. Apa saja dia ikut nimbrung ke situ. Ini sifat yang tidak bagus. Yang kedua, gemar mendebat. Lihat sesuatu ini, langsung dia masuk, dia debat orang. Kemudian yang ketiga, mu'jibun bi ra'yihi, bangga dengan pendapatnya. Ini disebut tanda kerugian pada seorang. Nah, yang subhanallah, 3 hal ini di masa sekarang ini di kalangan para pegiat dan pemain media sosial, ini 3 sifat, bukan 3 sifat yang tersembunyi, terkenal, sering kita lihat. Orang yang gemar ikut campur di segala hal, seakan-akan dia berada di semua bidang. Kadang-kadang dia mungkin presiden, kadang-kadang dia menteri, kadang-kadang dia ahli politik, kadang-kadang dia pengamat ekonomi, kadang-kadang dia teknisi. Dia bisa berbicara di segala hal. Semua bidang dia bisa masuk. Ya. Nah, anehnya kalau tiap ada masalah, ada perkara, langsung ikut debat. Walaupun debat kusir. Ya, tanpa ilmu, bicara sembarangan. Kalau dia punya pendapat, seakan-akan pendapatnya yang paling bagus. Nah, ini 3 sifat ini, kata beliau, ini ciri orang yang sempurna kerugiannya. Sempurna kerugiannya. Imam Ad-Dhahabi menyebutkan bahwa Abdah bin Abi Lubabah ini meninggal sekitar tahun 127 Hijriah. Kemudian kata beliau, rahimahullah, an Habib bin Abi Thabit. Dari Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit, ada yang mengatakan namanya Qais. Ada yang mengatakan selain daripada itu, bin Dinar. Abu Yahya Al-Kufi. Ya, dan beliau ini seorang ahli fikih di masanya. Seorang ahli fikih dan seorang rawi thiqah. Hanya saja masalahnya beliau banyak melakukan tadlis dan irsal. Karena itu riwayat-riwayat Habib bin Abi Thabit kalau di luar Bukhari dan Muslim, itu harus dipastikan kebersambungannya. Harus dipastikan kebersambungannya. Dan di sini dia pakai kata an di dalam riwayat ini, tidak pakai kata haddatsana. Karena itu menjadi masalah di riwayat ini. Nabi Abdullah Maula Abdullah bin Amr. Dari Abu Abdullah Maula Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abu Abdullah ini seorang yang dulunya mungkin dia budak Abdullah bin Amr, kemudian dibebaskan. Ya, dia bebaskan. Dan tidak diketahui siapa dia. Tidak diketahui. Tidak ada yang menyebutkan tentang orangnya. Dan tidak diketahui ada yang meriwayatkan darinya kecuali Habib bin Abi Thabit saja.
Ya memang ini di hukum riwayat disebut dengan majhul al-ain. Majhulul ain. Dan umumnya rawi yang majhulul ain itu tidak bisa dikuatkan riwayatnya. Hanya saja di sini kondisinya di sini berbeda ya. Karena Abu Abdullah Maula Abdullah bin Amr ini dia meriwayatkan dari Abdullah bin Amr sendiri, tuannya yang membebaskannya. Terus yang kedua, dia meriwayatkan hal tersebut dalam sebuah kisah, bahwa ini kejadian dengan Abdullah bin Amr dan mereka sedang tawaf di Ka'bah. Nah, itu kan kisah, biasanya kalau dia dalam sebuah kisah yang dia hadiri, itu rata-rata orang hafal, dia mengerti biasanya. Iya, dia mengerti. Makanya ada sebagian riwayat dari Aisyah, yang meriwayatkan dari Aisyah itu seorang perempuan, tidak begitu dikenal. Tapi karena dia meriwayatkan kisah, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu menunjukkan dia mutkin di dalam riwayatnya. Menunjukkan dia mutkin di dalam riwayatnya. Jadi itu indikasi ya di pembahasan riwayat, kadang bisa dikuatkan. Jadi secara umum hadits ini ada dua sudut ya, kelemahan. Yang pertama, an-ana dari Habib bin Abi Thabit, dia pakai kataan, tidak bisa dijamin kebersambungannya. Kemudian yang kedua, Abu Abdullah Maula Abdullah bin Amr ini. Ya, hanya saja ini hadits punya banyak jalur periwayatan, banyak pendukungnya juga. Ya, nah, akan datang hadits Abdullah bin Abbas misal dengannya. Jadi hadits ini kalau tidak dihasankan, maka dia bisa hasan li ghairihi. Dia ada tetap menjadi hadits yang diterima, syah di dalam periwayatan. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Amr, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya. Dan beliau ini dikenal dari ahli ibadah di kalangan para sahabat. Dikenal dari ahli ibadah di kalangan para sahabat. Yang sangat banyak berpuasa, banyak membaca Al-Quran. Bahkan dulu beliau pernah diadukan karena Abdullah bin Amr menikah dengan seorang perempuan. Ya, seakan-akan nggak pernah dia sentuh. Karena di waktu siang dia berpuasa setiap hari, di waktu malamnya dia khatamkan Al-Quran setiap malam. Maka dikeluhkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisahnya dimaklumi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sahabat yang mulia ini tetap berpuasa beliau hingga akhir hayat beliau, terus-menerus setiap hari. Ya, walaupun itu bukan hal yang afdol ya, karena yang afdolnya itu tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Jadi kata Abu Abdullah Maula Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bercerita kepada kami, wa nahnu natufu bil bait, dan kami waktu itu sedang tawaf di Ka'bah. Ya, boleh seorang itu ketika tawaf di Ka'bah dia berbicara. Boleh berbicara. Dia berbicara biasa atau dia berbicara dengan doa, dengan zikir. Dan boleh dia membaca Al-Quran sambil tawaf. Ya, karena itu ada dari ulama-ulama yang menghatamkan Al-Quran sambil tawaf. Dan ada dari ulama-ulama yang menerima hadits sambil dia tawaf. Mudzakarah sambil dia tawaf. Seperti di sini ini mendengarkan hadits sambil dia tawaf. Itu bagian dari kebaikan. Iya. Nah, tawaf itu seperti dalam ibadah ya. Jangan dia diam-diam saja, apalagi dia berbuat dosa. Iya. Tapi dia berbuat yang baik, hal yang merupakan ketaatan. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin ahabbu ila Allah azza wa jal fihinna al-amalu min hadhihi al-ayyam." Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari kehidupan yang lebih dicintai oleh Allah, di mana di hari-hari itu yang mana amalan saleh di hari-hari itu paling dicintai oleh Allah, melebihi
hari-hari ini, maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qila walal jihadu fi sabilillah. Maka ada yang bertanya, Rasulullah, tidak pula dikalahkan oleh jihad fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillahi azza wa jal. Kata Nabi, tidak pula dikalahkan oleh jihad fi sabilillah azza wa jalla. Illa man kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji hatta tuhraqa muhjatu damihi. Kecuali orang yang keluar berjihad dia dengan harta dan jiwanya, lalu dia tidak kembali lagi kecuali setelah darahnya ditumpahkan. Muhjah itu darahnya murni. Ada yang mengatakan darah jantungnya, maksudnya sampai dia meninggal. Iya. Qala Yahya, berkata Yahya, thumma lakitu Habib ibn Abi Thabit fasa'altuhu an hadzal hadits fahaddatsani binahwin min hadza. Ya, kata Yahya, kemudian saya jumpai Habib bin Abi Thabit. Tadinya Yahya bin Abi Ishaq dia meriwayatkan dengan perantara Abda ibn Abi Lubabah dari Habib bin Thabit. Tapi setelah itu dia ketemu langsung dengan Habib bin Abi Thabit. Maka dia tanya tentang hadits ini. Maka Habib bin Abi Thabit menceritakan semisal dengan itu. Qala Yahya yakni ayyam al-ashr. Berkata Yahya, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, ini kebiasaan ahli hadits ya, kalau dia meriwayatkan sebuah hadits dari rawi dengan perantara, kemudian dia dia jumpai rawi itu, maka dia ambil secara langsung. Itu namanya ulu. Iya. Dan mengambil secara ulu itu ada dari masa para sahabat juga ada. Dan sebagian sahabat yang mendengar dari sahabat lain bahwa Nabi bersabda begini. Maka sahabat itu datang langsung kepada Nabi. Bertanya, ya Rasulullah, telah sampai kepada saya engkau berucap begini. Ya. Kadang dia menanyakan hal yang lain, kadang dia ingin mengulang itu saja. Itu namanya mencari hal yang ulu. Nah, itu dalam ilmu seperti itu memang. Itu dari seni, dari ilmu. Dari seni, dalam ilmu dan keindahan di dalam ilmu itu. Baik. Sebab tiap kali dia lebih ke atas lagi langsung kepada si guru, maka itu lebih tinggi dan lebih menunjukkan kebersambungan, lebih dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadits ini dibawakan oleh penulis rahimahullah. Hadits yang pertama menjelaskan tentang keutamaan di bulan Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini itu adalah hari-hari terbaik di dalam kehidupan. Amalan salih apabila dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka itu adalah amalan salih yang paling utama dan paling baiknya. Itu kandungan umum dari hadits, dan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan merinci lebih banyak lagi di riwayat yang kedua dari hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, sisa waktu yang tersisa kita peruntukkan untuk menjawab pertanyaan. Silakan, Pak. Baik, pendengar 88,2 FM Nasihat Sakinah dengan Sunnah. Juga buat Anda yang menyaksikan program kami melalui streaming di radio.andasensiha.com/live. Juga yang menyaksikan langsung di An-Nasihat TV, Hafayu TV, Kajian Kebayoran. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Saya langsung saja membacakan pertanyaan yang sudah masuk di grup WhatsApp Dzulqarnain MS. Pertanyaan pertama dari Fulana, grup WhatsApp 9. Jika bisa saum Daud, apakah boleh ikut saum 10 hari awal Dzulhijjah setiap hari? Apakah tidak disebut takalluf, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Itu tidak bertentangan ya. Jadi puasa itu dari kemudahan dan rahmat di dalam syariat ini.
seorang yang berpuasa itu dia bisa gabungkan dua niat. Dia bisa gabungkan dua niat. Jadi kalau dia punya kebiasaan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, nah dia puasa Daud saja. Dengan niat juga, apa namanya, eh, berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, sebagaimana Nabi SAW berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Insyaallah akan datang nanti haditsnya. Baik. Dan juga masuk di dalam keutamaan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan di antara amalan adalah berpuasa. Demikian pula kalau dia puasa Senin Kamis, dan itu bertepatan 10 hari pertama Dzulhijjah, maka itu nggak ada masalah. Tapi ini hari-hari utama. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini hari utama. Karena itu kalau dia puasa setiap hari, itu nggak ada masalah. Dan itu tidak bertentangan dengan puasa Daudnya. Tidak bertentangan dengan puasa Daudnya. Bukankah seorang itu punya kebiasaan puasa Daud, tetapi begitu masuk bulan Ramadan, dia berpuasa 1 bulan penuh. Dia berpuasa 1 bulan penuh. Demikian pula kadang kita puasa Daud, kemudian datang 10 Muharram atau tanggal 9, 10 Muharram atau Ashura atau hari Arafah, dan itu tidak bertepatan dengan giliran puasa Daud, kita berada di tengah. Maka di posisi itu jangan katakan, oh saya puasa Daud harus saya selingin. Enggak, ini waktu. Kalau ditinggalkan, dilewatkan, itu akan merugikan kita sendiri. Karena itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kalau dia puasa 9 hari sekaligus, ya, maka itu sudah termasuk di dalamnya puasa Daudnya. Tetap dia jaga. Dan itu bukan takalluf. Ya, itu bukan membebani diri, tapi itu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang belum tentu berulang di dalam umur. Ya, tidak ada yang tahu bahwa dia masih hidup di tahun yang akan datang. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar, silakan layangkan pertanyaan Anda dengan cara ketik nama, nomor grup, kemudian pertanyaan Anda dikirim di 0811447882, dan kita sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab di program ini. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bolehkah mengqada puasa Ramadan di 10 hari bulan Dzulhijjah? Boleh saja, nggak ada masalah. Jadi kalau dia qada di hari-hari ini, itu adalah hal yang baik. Karena mengqada puasa Ramadan itu artinya dia menunaikan puasa wajibnya. Nah, apabila hal tersebut terjadi di tempat yang penuh dengan keutamaan, di musim yang penuh dengan keutamaan, maka itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bolehkah seseorang berhutang untuk berkurban? Apakah yang memotong kurban berhak juga mendapatkan daging kurban? Itu ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama tentang berhutang untuk kurban. Kalau masalah boleh saja. Iya. Tidak ada hal yang melarang di dalam hal tersebut. Apalagi kalau misalnya dia akan ada kemampuan di masa mendatang. Misalnya seperti sekarang ini ya. Kadang seorang gajian di akhir bulan. Sekarang di awal bulan gajinya belum keluar. Tapi nanti di tanggal baru akan ada gajinya untuk membayar kurban itu. Maka itu nggak ada masalah, malah hal yang afdal. Ya, tidak dia luputkan dari berkurban. Karena berkurban ini ya satu kesempatan di dalam 1 tahun. Waktunya hanya ada dari tanggal 10 sampai tanggal 13 saja. Kalau sudah lewat, maka tidak ada lagi syariat berkurban. Dia luput dari keutamaan besar. Jadi kalau dia kondisi yang seperti itu, nggak ada masalah. Bahkan bagus kalau dia berhutang malah. Iya. Adapun kalau misalnya dia tidak punya kemampuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Adapun pertanyaan yang kedua, orang yang menyembelih hewan kurban itu tidak boleh diberi upah dari hewan kurban. Karena itu telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi atau memerintah supaya memberi si penyembelih diberi upahnya, ya diberi upah, dan tidak boleh diberi upah dari hewan kurban, sebab hewan kurban itu dari sudut fikih kurbannya, hewan kurban ini itu sudah apa namanya dikurbankan, sudah terjaga semuanya untuk dikurbankan, ya. Dan pengarahan daging kurban itu cuma 3, dia makan sendiri, atau dia sedekahkan, atau dia hadiahkan. Tidak boleh dia jadikan sebagai upah di situ. Ya kalau ada yang dia keluarkan sebagai upah, itu artinya dia sudah menyelisih ketentuan dari penggunaan hewan kurban. Dan itu adalah hal yang besar di pembahasan hewan kurban ini. Ya, jadi harusnya orang yang mau berkurban, dia siapkan, kalau dia perlu penyembelih, orang yang membantu menyembelihnya, maka dia beri upah khusus untuknya. Setelah diberi upah, si penyembelih yang dia beri hadiah dari daging kurban, nggak ada masalah. Yang penting pemberian itu tidak ada kaitannya dengan upah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Muhammad Raihan Hasan, Ikhwan grup WhatsApp nomor 3. Bismillah, saya pernah dengar bahwa salah satu hikmah tidak meninggalkan bagian tubuh setelah memasuki Dzulhijjah adalah agar seluruh tubuh itu terbebas dari api neraka. Apakah riwayat tersebut sahih? Bagaimana menanggapi orang yang sengaja tidak memotong kuku, padahal kukunya sudah panjang dengan alasan agar semakin banyak tubuh yang terbebas dari api neraka? Itu memang ada hadits ya terkait dengan hal tersebut. Ya seperti di riwayat Al-Hasan bin Ali, ini saya baca dari buku saya, Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah. Saya sebutkan di halaman 165, ada hadits yang keempat. Dari Al-Hasan bin Ali, Rasulullah SAW katanya bersabda, "Man dhaha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi, kanat lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang menyembelih dengan jiwa yang ridha dan semata mengharap pahala udhiyahnya, kurbannya, amalannya itu adalah tirai bagian dari api neraka. Iya. Dan ada riwayat-riwayat lain saya sebutkan di sini. Ya, semakna dengan itu, dan mungkin ada riwayat yang seperti yang disebutkan oleh penanya. Dan itu semuanya dalam hadits yang lemah. Ya, saya kumpulkan hadits-hadits yang lemah di akhir dari buku ini, dari halaman 160 ke setelahnya, untuk diingatkan bahwa itu adalah hadits yang lemah. Hadits-hadits yang sahih tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, keutamaan berkurban itu banyak. Ya, maka seorang jangan masuk ke dalam hadits-hadits yang tidak kuat sandarannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah tidak apa-apa berpuasa di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah cuma 5 hari? Dan apakah keutamaan dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala yang mengalahkan jihad, masih bisa kita dapatkan, Ustaz? Ya kalau pahala itu tergantung kita yang beramal. Jadi terbuka peluang tanggal 1 sampai tanggal 10. Amalan apa saja yang kita lakukan, itu amalan yang terbaik di hari-hari kehidupan dunia ini. Sisa kembali kepada kita. Mau full beramal, mau sebagian dapat sebagian. Mau full dapat full. Malas-malas dapat malas juga. Ya. Jadi kalau misalnya dia ada peluang puasa 9 hari, dia puasa 5 hari saja, ya itu artinya dia ridha dengan sebagian saja. Itu kembali kepada dirinya. Tapi yang paling pokok itu ada nanti pembahasan tentang puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari Arafah namanya. Yaitu diantara 9 hari Arafah itu yang paling utama. Ya, dan itu akan datang nanti haditsnya insyaallah ta'ala. Baik, Semoga Allah jazakallahu memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar yang baru saja mendengarkan kami di 88,2 FM An-Nasihah Sakinah dengan Sunnah, juga Anda yang menyaksikan kami live di TV An-Nasihah, Hafayu TV, juga di Kajian Kebayoran, dan juga yang menyaksikan di tulkarnain.net/live. Ini adalah kajian spesial yang akan membahas keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya. Dan tadi kita sudah masuki sesi pertama, insya Allah akan digelar selama 9 hari, sampai nanti di tanggal
19 Juli 2021 atau tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Baik, di sesi tanya jawab kali ini kembali lagi kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, mungkin pertanyaan berikutnya ini keluar dari tema dari Aisyah, akhwat 3, bolehkah kami menerima makanan yang diberikan kepada kami oleh orang tua murid? Karena hampir setiap hari para orang tua ada saja yang mengirimkan makanan kepada kami untuk dimakan bersama, entah itu roti, nasi, dan lain-lain. Mengingat telah berlalu fatwa Ustadz tentang tidak bolehnya menerima hadiah dari orang tua siswa atau murid, apakah dalam hal ini hukumnya sama dengan hadiah, Ustadz? Ya, itu sama ya dengan bentuk hadiah. Kalau ada hal yang seperti itu dibicarakan kepada pihak sekolahnya, kepada kepala sekolah. Ya, dilihat pada aturannya mengatur tersebut supaya tertib. Ya, kalau misalnya ada guru seperti itu selalu bersama orang tua murid, selalu dapat pemberian, itu dikhawatirkan dia tidak akan berlaku adil di tengah murid-muridnya, atau membuat dia tidak berlaku adil pada keadaan-keadaan yang dia dituntut untuk tegas di situ. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana lafaz takbir yang sesuai dengan sunnah? Takbir tidak ada ketentuan khusus ya dari Nabi secara lafaz, tapi datang dari para salaf, datang dari para sahabat, athar sahih tentang hal tersebut. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu di depannya 2 kali, itu yang sahih. Ada sebagian riwayat 3 kali, ya kalau mau dilakukan juga nggak ada masalah. Ada dari sebagian sahabat, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal. Iya. Dan boleh dengan lafaz-lafaz yang lain. Sepanjang dia mengagungkan, membesarkan Allah, bertasbih, bertahmid, maka itu masuk di dalam hadits-hadits seputar keutamaan. Dan mungkin insyaAllah ta'ala saya akan rinci nanti di sebagian pembahasan hadits yang akan datang bersama kita. Biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari siapa nih? Firman Hidayat, Ikhwan 12. Apakah ada keutamaan menikah juga di bulan Dzulhijjah sebagaimana keutamaan menikah pada bulan Syawal, Ustaz? Ya, saya nggak tahu ya tentang keutamaan khusus menikah di bulan Syawal. Ya, sebagaimana saya nggak tahu ada hadits khusus tentang keutamaan menikah di bulan Dzulhijjah. Tapi yang jelas hari-hari ini, di bulan Dzulhijjah ini, dia berbuat ibadah apa saja, dia lakukan di hari-hari yang agung ini, maka itu adalah sebuah hal yang baik. Sebuah hal yang baik. Jadi menikah itu dari sunnahnya para nabi dan para rasul, dan itu ibadah. Kalau dia lakukan hal itu dengan niat ibadah di bulan Dzulhijjah ini, maka itu adalah hal yang baik. Sebagaimana kalau sekarang kita di masa pandemi, ya para tenaga kesehatan, ya orang-orang yang demikian pula pihak keamanan dari aparat kepolisian, TNI, yang mereka sudah banyak berkorban menjaga keamanan di masa pandemi ini, kalau diniatkan seluruh hal tersebut sebagai ibadah di bulan Dzulhijjah ini, maka itu adalah hal yang besar. Ya, adalah hal yang besar. Karena itu jangan luput dari meniatkan kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Faruk, Ikhwa 8. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, manakah yang manakah yang lebih didahulukan antara berkurban atau menafkahi orang tua? Bila menafkahi tidak bisa berkurban, sedang bila berkurban tidak bisa menafkahi. Asalnya itu dia tunaikan kewajibannya. Dia menafkahi orang tua itu bagian dari kewajiban. Adapun berkurban itu menurut pendapat mayoritas ulama, dia adalah sunnah muakkadah dan bukan kewajiban. Iya, bukan kewajiban.
Tapi kalau misalnya bisa digabungkan antara dua hal, ya itu umumnya ya terjadi seperti itu. Seorang berkurban misalnya, kebanyakan dari hewan kurban itu diambil untuk dia di perbekalan makannya selama sebulan misalnya, atau lebih daripada itu, maka itu nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Berikut dari Abu Aisyah, Ikhwah 9, adakah zikir khusus yang disunnahkan di awal Zulhijjah, Ustaz? Apa? Coba diulangi. Adakah zikir khusus yang disunnahkan di awal Zulhijjah? Dikir khusus terkait dengan Dzulhijjah, tidak ada dikir khususnya yang saya ketahui, kecuali seorang itu ada syariat bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kemudian dia ketika awal bulan masuk, ya itu dari kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW, mereka belajar doa sebagaimana mereka belajar dari Al-Quran. Doa yang mereka biasa baca, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwari minasyaitan wa ridwan minar rahman. Itu doa yang dibaca ketika hilal awal bulan sudah terlihat atau hilal awal tahun. Ya Allah, masukkanlah hilal bulan ini kepada kami dengan keamanan dan iman, dengan keselamatan dan keislaman, dan dengan perlindungan dari gangguan syaitan, serta dengan ridha dari Allah Ar-Rahman. Itu kalau dia baca itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Buat Anda yang baru mendengarkan kami, Anda sedang mendengarkan kajian spesial intensif tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abid Dunya yang disyarah oleh guru kita Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Dan kajian ini bisa Anda ikuti setiap hari selama 9 hari dari tanggal 11 sampai tanggal 19 Juli 2021 atau bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dan sekarang kita sudah masuki sesi tanya jawab, dan pertanyaan yang saya bacakan adalah pertanyaan yang masuk di grup WhatsApp Zulkarnain MS. Berikut saya akan kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah dari Abu Amatillah grup 31. Bolehkah berkurban dengan sapi yang mandul, Ustaz, yang sudah dikebiri? Nggak ada masalah ya. Itu syah sebagai hewan kurban. Ya, dan sapi itu ketika dikebiri, itu menurut mayoritas ulama tidak dipermasalahkan, sebab itu ada maslahatnya. Karena membuat daging sapi itu lebih cepat gemuk, lebih bertambah gemuk, dan juga lebih enak untuk dimakan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Jangan lupa buat Anda yang ingin bergabung, silakan kirim pertanyaan Anda di 0811447882. Baik, pertanyaan berikutnya dari Sari, Akhwat 8. Bismillah. Afwan izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika seseorang beberapa hari sebelum memasuki bulan Zulhijjah sudah meniatkan untuk beramal solih, termasuk di dalamnya berpuasa, tetapi pada malam pertama bulan Zulhijjah tertidur dan lupa meniatkan untuk berpuasa di besok harinya? Apakah besok harinya dia bisa berpuasa tanpa niat, Ustaz? Bagaimana caranya berpuasa tanpa niat? Jadi kalau Maksudnya dia sudah nyadar itu bulan Dzulhijjah, ya itu pasti sudah niat. Kalau dia tanpa niat berarti dia nggak sadar. Yang tidak sadar itu bukan orang yang wajar ya. Jadi mungkin maksudnya dia lupa menghadirkan niat. Ya kalau sekedar lupa menghadirkan niat, dia lupa, setelah dia niat tahu bahwa ini tanggal 1 Dzulhijjah, langsung dia berpuasa, dan sebelumnya dia belum makan dan minum, gak ada masalah, dia lanjut saja. Ya, telah datang dari sejumlah sahabat dan telah datang juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu berpuasa di dari awal siang, ya, dan sebelumnya tidak makan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Salamah. Pertanyaannya Akhwat 18. Bagaimana cara mendidik anak agar dia cinta kepada ilmu agama, dan bagaimana cara pendidikan yang dilakukan oleh Abu Haythamah kepada anaknya sehingga bisa menjadi ahlul hadith?
Yang pertama itu pokoknya kembali kepada orang tua. Orang tua itu cermin kepada anaknya. Cermin untuk anaknya. Dan anak itu meniru dari gerak-gerik orang tuanya, dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, orang tua memberi contoh yang paling baik. Kalau misalnya ada kekurangan dalam hal itu, orang tua memilihkan untuk anaknya guru yang bagus. Memilihkan untuk anaknya guru yang bagus. Itu yang paling sedikitnya. Ya, selain daripada itu, eh, anaknya diberi dari fasilitas, dari media yang membuat anak itu cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu. Dan kecintaan kepada ilmu itu tidak datang begitu saja. Memang betul orang tua berdoa, si anak juga diminta banyak berdoa, mohon hidayah. Tapi ada sebab-sebab seorang itu cinta kepada ilmu. Ya, sering diperdengarkan ayat Al-Quran, sering diperlihatkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, menghafal hadits-hadits Rasulullah, sering diajak berjumpa dengan orang-orang yang berilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, ya, sehingga ia punya kecintaan dan terbiasa dengan hal itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Ustaz. Dari Lisna Akhwat 21, izin bertanya Ustaz, apakah dengan mengerjakan pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga itu termasuk atau terhitung amal-amal salih di bulan Zulhijjah, Ustaz? Ya, kalau dia niatkan hal tersebut sebagai amalan solehnya di bulan Dzulhijjah, maka tidak diragukan, itu bagian dari amalan salih. Itu bagian dari amalan salih. Ya, seorang ibu rumah tangga itu surganya memang di rumahnya. Dia melayani suaminya, mengurus rumahnya, mengurus anak-anaknya. Itu pintu-pintu ketaatan besar. Iya, pintu-pintu ketaatan besar. Maka dia ikhlaskan niatnya dalam hal itu. Dia latih dirinya lebih banyak lagi, merenungi dari amalan dan perbuatannya agar supaya lebih banyak bernilai amalan salih. Ya, tapi jangan luput dari ibadah-ibadah. Sambil dia bekerja, dia bisa sambil bertakbir, bertahmid, berzikir. Ya, itu dari kebaikan-kebaikan yang harusnya seorang itu memacu dirinya. Kita kadang, subhanallah ya, di hari-hari biasa itu, lisan kita terbiasa dengan tertawa, terbiasa dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Nah, itu kadang di bulan ini perlu kita rubah dari kebiasaan itu, kesempatan. Dan kadang seseorang itu di sebagian hal, apalagi takbir akan datang nanti, takbirnya itu diangkat, suaranya dijaharkan. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang di luar rumah ya, bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan memang di rumahnya boleh dia jaharkan, dia keraskan. Tapi subhanallah kadang kita karena kurang diamalkan dari sunnah ini, kita keluar dari, padahal kita tahu, kita keluar dari rumah, kita bertakbir, takbirnya dalam hati saja. Ya bagus saja takbir dalam hati, tapi sunnahnya takbir dikeraskan, dijaharkan. Orang-orang yang senang main-main, senang tertawa, dia tahu keras-keras saja. Begitu bertakbir malu-malu. Ya, ada sebagian orang yang kadang dia berbuat mungkar, seperti dia berdusta atau berkata yang tidak bagus, terantangan dia berkata tidak bagus, tidak malu. Tapi subhanallah, sebagian orang bertakbir, berzikir, dia malu kalau ada orang lain mendengarkan. Nah, ini yang membedakan kita di masa para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Mereka itu malah kalau di bulan Dzulhijjah itu takbir di mana-mana, sampai Ibnu Umar, Abu Hurairah keluar ke pasar, mereka berdua bertakbir, diikuti oleh penduduk pasar semuanya. Ya, akhirnya sunnah itu menjadi hidup. Kalau sekarang ini karena sunnahnya tidak tampak, akhirnya sunnah itu kayak kelihatan mati. Ya, tidak hidup di tengah manusia. Padahal itu dari hal yang dianjurkan ya di tengah para ulama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kembali saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Nutfadillah Akhwat 10. Ustadz, amalan apa yang bisa dilakukan oleh wanita haid di bulan Dzulhijjah, Ustadz? Coba diulangi. Amalan apa yang bisa dilakukan oleh wanita
yang lagi mendapatkan haid di bulan Dzulhijjah, Ustaz? Ya kalau dia sedang haid berarti dia tidak sholat dan tidak puasa. Iya. Selain daripada itu amalan ketaatan banyak sekali. Subhanallah. Amalan ketaatan banyak sekali yang bisa dikerjakan. Iya. Yang keberadaannya di rumah saja seorang perempuan tidak keluar kemana-mana itu ibadah. Dia di rumahnya tidak keluar kemana-mana itu ibadah. Karena dia taati perintah Allah, wa qarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Dia kalau ada keperluan keluar, dia menutup dirinya dengan hijab, itu ibadah. Jadi dia di kondisi para perempuan itu banyak sekali pintu ibadahnya, subhanallah. Dan Allah mudahkan untuk mereka. Ya, dan perempuan yang haid boleh dia membaca Al-Quran. Sekarang di bulan Dzulhijjah membaca Al-Quran itu harusnya kita agendakan. Kita khatamkan Al-Quran selama 10 hari ini atau selama beberapa hari. Atau kita memperbanyak dari doa dan zikir. Ya kalau misalnya tidak bisa untuk membaca Al-Quran, dia berdoa. Dan banyak dari doa-doa yang sudah diketahui. Walaupun satu doa itu dia baca terus, dia mohon kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Diharapkan dia dapat kebaikan di belakang hal tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar, waktu kita tersisa sedikit lagi. Silakan memanfaatkan waktu yang ada. Bila Anda masih ingin bertanya, kirim pertanyaan di sekarang di 0811447882. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah boleh panitia mengambil sebagian dari hewan kurban? Atas dasar apa panitianya mengambil? Kalau atas dasar itu upah, itu tidak dibolehkan ambil upah dari situ. Tapi kalau atas dasar misalnya mereka sebagai panitia, sebagai lembaga, atau sebagai sebuah pondok pesantren atau sebuah kegiatan, lalu yang memberi kurban itu dia beri hadiah ke mereka atau dia beri sebagian dari hewan kurbannya, tidak ada kaitannya dengan upah, maka itu nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan dari Sulpadli tadi, Ikhwah 7. Berikutnya dari Ikhwah 23, Abu Ishak, ada yang tersebar di masyarakat bahwa sebelum berkurban harus akikah dahulu. Bagaimana pandangan syariat terkait hal itu? Apakah sesuai dalil? Itu dari hal yang tidak ada asal-usulnya di dalam syariat. Ya, akikah itu tidak ada kaitannya dengan seorang berkurban. Dan dia di akikah, belum di akikah sebelumnya, itu tidak terkait dengan kurbannya. Kurban itu adalah sebuah ibadah. Sepanjang dia lakukan dengan ketentuan dan syaratnya pada waktunya, maka ibadah itu adalah ibadah yang diterima. Ya karena itu tidak ada di buku-buku fikih disebutkan dari persyaratan atau ketentuan, adab dan etika berkurban adalah harus diakikah. Ya, ini dari hal yang kadang beredar di sebagian masyarakat, dan itu dari sesuatu yang kadang tidak ada asal usulnya mereka sebarkan ke sana sini. Dan ini dari hal-hal yang perlu diperbaiki. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar 88,2 FM Nasihat Sakinah dengan Sunnah, juga Anda yang menyaksikan kami live di Hafayu TV, Nasihat TV, juga di Kajian Kebayoran, dan juga buat Anda yang menyaksikan langsung mendengarkan kami di tolkarnen.net/live. Anda masih mendengarkan kajian spesial di bulan Dzulhijjah ini, yaitu keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya yang akan berlangsung selama 9 hari sampai tanggal 19 Juli 2021 insya Allah. Dan sekarang kita sudah di sesi tanya jawab, waktu kita sudah tersisa sedikit lagi. Saya akan kembali bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Buat Anda yang ingin mengirim pertanyaan, boleh silakan di 0811447882. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Sampai kapan waktu berkurban? Ikhwan 19 dari ZK Hermansyah. Ada silang pendapat ya tentang akhir waktu berkurban. Kalau awalnya itu semuanya bersepakat bahwa awal berkurban itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah setelah imam melakukan sholat Idul Adha. Iya. Adapun akhirnya
Ada yang mengatakan akhirnya adalah terbenamnya matahari tanggal 13, dan ada yang mengatakan akhirnya adalah terbenamnya matahari di tanggal 12. Dan itu di tanggal 12 itu pendapat dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengatakan tanggal 13 itu pendapat dari sejumlah ulama mazhab mengambil keumuman tentang ayam tasyrik. Dan ayam itu adalah jamak itu 3, sedangkan ayam tasyrik mulai dari tanggal 11, 12, dan 13. Tapi kalau ingin aman keluar dari silam pendapat, hendaknya dia menyembelih jangan lewat tanggal 12 kalau ingin aman keluar dari silam pendapat. Tapi bukan artinya saya melarang orang menyembelih di tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari Abu Ilyasa, Ikhwa 27, bolehkah mengganti niat kurban yang awalnya untuk satu orang menjadi satu keluarga? Nggak ada masalah sepanjang hewan kurbannya belum disembelih, kemudian dia niatkan untuk satu keluarga, maka itu nggak ada masalah karena saat penyembelihan kan dia berkata, dia sebutkan, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih kambing beliau berkata, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Nabi Muhammad dan dari keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Adri, apakah larangan memotong kuku dan rambut bagi pekurban setelah masuk tanggal 1 Zulhijjah sebelum pemotongan hewan kurban itu hukumnya haram? Itu silam pendapat ya tengah para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu haram. Karena zahir haditsnya larangan. Dan asal dari larangan itu menunjukkan makna pengharaman. Makna pengharaman. Dan tidak ada dalil yang jelas memalingkan makna pengharaman tersebut kepada makna makruh. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari Rizda Akhwat 11. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah berkurban dengan cara uang kurban sebelumnya dikumpulkan dari beberapa orang, kemudian uang itu digunakan untuk membeli hewan kurban? Kalau bersyarikat antara 7 orang pada sapi dan unta itu nggak ada masalah. 7 orang paling maksimal. Tapi kalau seekor kambing itu untuk 1 orang aja. Jadi kalau kambing dia kumpul beberapa orang membeli seekor kambing itu tidak dihitung kurban. Itu dihitung sedekah biasa. Dihitung sedekah biasa. Kecuali kalau beberapa orang berkumpul kemudian semuanya menghibahkan kepada 1 orang. Dan 1 orang yang beli kambing untuk dia, itu baru bisa syah sebagai kurban. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Mungkin saya 3 pertanyaan terakhir Ustaz. Dari Asar, Ikhwa 10, bagaimana hukumnya membeli hewan kurban berupa sapi dengan 7 orang berserikat dalam pembelian hewan kurban tersebut dengan mengumpulkan 2 juta tiap 1 orang? Ya nggak ada masalah ya, kalau memang harga sapinya cukup dengan 7 orang, maka itu nggak ada masalah. Sebab telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Muslim, beliau mengizinkan hal tersebut untuk para sahabat ya bersyarikat di dalam seekor unta atau seekor sapi. Dan maksimal 7 orang saja, tidak boleh lebih daripada itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Faruk Ikhwa dari Armen Zuhri, grup 21, mohon dijelaskan pembagian hewan kurban. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Maksudnya pembagian dagingnya, Iya Ustaz. ya memang dibagi menjadi 3. Ada sepertiga untuk dirinya sendiri, dia makan. Ada sepertiga dia hadiahkan kepada tetangga, keluarga. Ada sedikit sepertiga dari hal yang disedekahkan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir wa at'imul qani'a wal mu'tar di ayat yang lain. Makanlah dari hewan kurban itu dan beri makan. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Dan di sebagian riwayat disebutkan hadiah kepada tetangga. Ya, jadi itu pembagiannya menjadi 3. Diberikan kepada 3. Jadi kalau misalnya
dianya sendiri lebih banyak perlu kepada dagingnya sendiri, diambil kadar lebih banyak, maka itu nggak ada masalah, diambil kadar lebih banyak. Misalnya saya sebenarnya pemasukan saya dalam sebulan itu 5 juta misalnya. 5 juta itu untuk biaya makan sudah pas sekali. Tapi masuk waktu berkurban, saya mau beli kambing 3 juta. Iya. Jadi saya beli kambing 3 juta tersebut dan saya ambil kadar 80% misalnya supaya saya bisa pakai untuk biaya makan saya selama 1 bulan. Maka itu nggak ada masalah ya. Dia dapat dari keutamaan berkurban dan juga dia sudah melaksanakan maksud dari kurban tersebut. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir untuk hari ini di sesi pertama di kajian spesial kita, keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya dari Abu Aisyah, Ikhwah 34, puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah adalah suatu keutamaan. Pertanyaannya, apakah puasa yang bolong karena ada uzur atau alasan syar'i di 10 awal bulan Dzulhijjah bisa diganti dengan hari-hari lain seperti halnya puasa di bulan Ramadan? Ya ini bukan puasa wajib ya. Ini adalah kesempatan ditetapkan waktunya. Jadi kalau kesempatan itu sudah di luar waktunya, maka kesempatannya sudah lewat. Kesempatannya sudah lewat lagi dan tidak bisa diganti. Ya karena itu lakukan apa yang Allah mudahkan. Kalau ada udzur ya, seorang itu sesuai dengan niatnya. Kalau misalnya seorang perempuan dia niat puasa, subhanallah kena haid, ya, maka niat yang baik itu Allah tidak telantarkan. Bagi siapa yang niat sungguh-sungguh ingin berpuasa, sisa dia tunjukkan kesungguhannya dengan melakukan ibadah yang lain. Dia habiskan, dia berikan waktu yang cocok untuk bulan Dzulhijjahnya berupa ketaatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang menyebabkan dia memperoleh pahala yang lebih banyak. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum Ustaz. Baik pendengar, demikianlah tadi pertanyaan terakhir kita di program kajian spesial keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah yang digelar setiap harinya dari selama 9 hari dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 sampai tanggal 19 Juli 2021. Baik,